Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala khawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan materi kita 1 bulan yang lalu ya. Mudah-mudahan masih ingat, walaupun sepertinya lupa. Ya, makanya ada materi itu yang dipahami dengan dihafal ya. Kalau yang dihafal ya biasanya juga lupa, tapi kalau paham itu insya Allah masih bisa ya untuk diingat. Makanya memahami bukan menghafal, tapi menghafal bagus, memahami juga bagus. Dia tinggal nanti lebih diprioritaskan yang mana. Jadi saya sebenarnya lebih ingin menyampaikan begini. Jadi banyak para ustadz ya di kajian-kajian itu yang menyampaikan hasil, jadi hasil pikiran orang gitu, maksudnya hasil atau produk. Jadi ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ada organisasi, itu menyimpulkan sesuatu, nah hasilnya itu disampaikan gitu. Jadi kayak kalau belajar Islam itu, kalau kita ilustrasikan ya, itu seperti orang belajar masak itu ya. Masak itu kan ada bahan bakunya, ada cara masaknya, dan ada produknya, maksudnya masakannya, hasilnya itu. Jadi kalau ini ada ibu-ibu yang di sini yang jumlahnya ada berapa ini? 450 itu disuruh masak terong gitu ya. Jadi dikasih bahan baku terong, ayo silahkan masak terong, lomba masak terong. Lalu terongnya dibawa ke rumah masing-masing. Tentu kan ibu-ibu ini pikirannya kan beda-beda ya. Jadi latar belakangnya beda, cara berpikirnya beda, daerahnya beda, maka nanti ketika masakan terongnya itu dibawa lagi ke sini, itu satu dengan yang lain itu hasilnya beda-beda. Ada yang bawa terong crispy, ada yang bawa jus terong, ada yang bawa skincare pakai terong gitu ya, ada yang sayur lodeh pakai terong, hasilnya beda-beda. Itu namanya produk. Jadi ada sumbernya, ada cara masaknya, ada produknya itu. Nah, yang sering disodorkan itu ya, sering disodorkan di kajian-kajian itu yang kita cermati adalah produknya. Jadi datang ke pengajian bahwa ini loh saya bawa sayur lodeh gitu. Jadi diajari sayur lodeh. Padahal bisa jadi ada yang nggak suka sayur lodeh tapi sukanya crispy gitu ya. Itu namanya produk. Nah, kalau di Islam itu sumbernya kan ya tentu kalau masak pakai terong tadi ya, tapi kalau Islam itu kan sumbernya Quran dan hadis. Itu sumber pokoknya di situ ya. Jadi selama sumbernya masih Quran dan hadis itu berarti nggak bisa kita nyalahkan orang tuh, nggak bisa.
Kalau lomba masak terong, selama yang dibawa itu, yang dimasak itu terong, maka nggak bisa didiskualifikasi. Tapi kalau disuruh lomba masak terong bawanya kentang dengan alasan kentang itu lebih enak daripada terong, berarti dia diskualifikasi. Itu aliran sesat itu begitu. Suruh masak terong bawanya kentang gitu. Belajar Islam itu sumbernya Quran dan hadis, tapi nggak mau pakai Quran, nggak mau pakai hadis. Ada juga yang maunya pakai Quran, nggak mau pakai hadis, itu juga ada. Ya, karena dia mengatakan yang suci itu Quran, karena di dalam Quran nggak ada yang lemah, nggak ada yang dhaif. Kalau hadis itu kan cerita-cerita orang, jadi yang dipakai hanya Quran. Itu aliran yang menyimpang, disuruh bawa Quran hadis tapi pakai yang lain. Tapi kalau sumbernya terong lalu jadinya crispy, ya sekalipun ada di antara bapak ibu itu nggak suka terong crispy, tapi dia nggak salah gitu. Kenapa dia nggak salah? Karena sumbernya masih, bahan bakunya masih terong. Ada yang cuman terong godok, ya mungkin ada yang nggak suka terong godok, tapi dia suka. Dia juga nggak bisa disebut sebagai penyimpangan atau harus didiskualifikasi. Kenapa? Karena bahannya masih terong. Ada yang mungkin cuman digoreng, dibakar, ya nggak apa-apa. Maka nanti produk ini bisa beda-beda, tapi nggak ada yang bisa kita salahkan sepanjang bahan bakunya itu masih sama, itu masih terong. Nanti kalau pulang ditanya kajiannya apa, terong gitu. Pokoknya bab tentang terong. Jadi sepanjang orang itu masih bersumber pada Quran dan hadis, maka nggak bisa disalahkan, karena Qurannya sama, hadisnya sama, tapi cara memahaminya bisa berbeda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ketika membaca Quran jadinya NU. Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika baca Quran, baca hadis nggak jadi NU, jadinya Muhammadiyah. Itu kok beda, padahal Qurannya sama, hadisnya sama gitu. Hasan baca Quran, baca hadis nggak jadi NU, nggak jadi Muhammadiyah, jadinya Persis, Persatuan Islam. Jadi beda-beda. Jadi maka nanti itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Salafi, ada macam-macam, itu kan produk. Jadi itu nggak bisa disalahkan gitu. Ada yang modelnya seperti dia senang memang tradisionalis, kan ada yang disuruh masak terong ya cuman digodok, digoreng. Ada juga orang yang memahami Quran dan hadis itu ya gitu tuh, simple gitu. Kayak orang disuruh masak terong cuman digodok, digoreng. Suruh pakai baju, pakai jubah ya pakai jubah. Suruh pakai apa namanya? Oh, kalau Nabi zaman dulu kalau bepergian nggak naik mobil, dia naiknya apa? Naik onta. Kalau nggak ada onta ya jalan kaki. Nah sekarang nggak mau naik motor, nggak mau naik mobil, jalan kaki gitu. Itu juga apa? Tapi apa itu salah? Iya enggak, mereka juga begitu, itu pakai Quran dan hadis. Terlepas dari suka atau tidak itu urusan lain. Jadi banyak yang memang yang disodorkan itu produk. Nah kalau Bapak Ibu itu yang disodorkan itu produk, itu biasanya mesti beda, satu dengan yang lain itu beda. Nah kalau nggak siap, ini yang bahaya di situ. Kalau nggak siap nanti pengajian satu dengan pengajian yang lain saling menyalahkan gitu. Pengajian yang satu bilang tahlilan itu nggak boleh, pengajian yang lain bilang boleh. Pengajian yang satu bilang merokok itu haram, pengajian yang lain mengatakan merokok itu mubah, boleh. Karena apa? Karena merokok itu kalau kata yang nggak boleh bilangnya karena itu merusak kesehatan, mempercepat kematian. Tapi bagi yang membolehkan, lo enggak, merokok itu menyambung tali silaturahminya makin kuat.
kowe duwe rokok ora duwe, aku duwe korek join yuk. Nah, gitu kan silaturahimnya makin kuat. Orang silaturahim itu usianya makin bertambah gitu. Jadi dikurangi karena rokok, tapi rajin silaturahim jadi bertambah. Jadi bu juga kan gitu. Ini nggak boleh, ini boleh. Ini kalau nggak, sebenarnya dua-duanya juga pakai Quran, pakai hadis. Tapi karena kalau nggak siap itu bahaya. Bahayanya apa? Ya sudah langsung saling gontok-gontokan. Padahal yang satu itu cuman ya terong godok, yang satu terong crispy gitu. Karena di Quran ya nggak ada rokok, di hadis juga nggak ada rokok. Itu kan orang berpikir kira-kira apa ya, apa namanya, hukumnya itu. Maka ada yang apa namanya haram, ada yang bilang makruh, ada yang bilang mubah. Tapi kalau yang sunnah belum ada. Tapi sebentar bisa juga ada. Kalau besok ditemukan, kan sudah mulai ada tuh selentingan rokok herbal itu. Jadi rokok tapi bahannya herbal. Kalau Pak Profesor Juhaya itu, ya saya punya dosen Pak Prof dari UIN, guru besar UIN Bandung. Kalau habis ngajar begini setengah jam mesti capek beliau. Ya kalau capek langsung minta izin rokok. Ketika ditanya, Prof, kok malah ngerokok loh? Kalau kamu rokok batuk kan? Ya kalau saya capek rokok langsung seger, karena rokok saya ini beda dengan rokok yang lain gitu. Terus saya bilang, ya kalau gitu, kalau memang rokoknya Prof itu bisa membuat Prof jadi makin sehat, kenapa nggak dipublish saja biar yang lain itu juga makin sehat? Oh belum saatnya katanya gitu, baru masih temuan baru rokok herbal Pak gitu. Jadi kalau nanti Bapak ngantuk merokok langsung fresh gitu, utangnya banyak merokok lunas kan, gitu kan keren. Nah kalau kayak gitu kan bisa jadi merokok hukumnya jadi sunnah. Jadi masing-masing itu bisa beda-beda, tapi itulah namanya produk. Sebagian mengatakan apa namanya tahlilan itu nggak boleh karena cara berpikirnya tahlilan itu masuk kategori ibadah. Kalau ibadah itu harus ada contohnya, ada perintahnya dari Nabi. Ada nggak perintahnya? Tahlilan lah. Ya nggak ada. Nggak ada. Karena nggak ada berarti dianggap membuat sesuatu yang baru, maka nggak boleh. Itu yang mengatakan tidak boleh. Tapi yang mengatakan boleh apa alasannya? Loh enggak, itu bukan ibadah yo. Ibadah itu ya sholat, puasa, haji, itu ibadah. Kalau tahlilan itu kan sosial aja, kemasyarakatan. Ada orang meninggal kita datang tuh ngeramekke biar tidak kesepian selama berapa? 7 hari. Urusan sosial, urusan muamalah. Kalau urusan muamalah itu nggak harus pakai contoh, tapi ada nggak larangannya? Maka mereka bertanya, coba cari di antara aktivitas saya yang terlarang mana. Yang saya baca juga Quran, saya juga baca sholawat, juga baik-baik, nggak ada judinya, nggak ada sajennya. Terus yang dilarang yang mana? Oh berarti karena nggak ada yang dilarang hukumnya boleh. Berarti yang satu dilarang, yang satu boleh. Terus yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Ya namanya produk kan ada juga yang terong crispy, tapi ada juga yang jus terong. Ya terlepas dari dia mengatakan bahwa menurut saya terong crispy itu lebih bagus. Kenapa? Karena lebih renyah dan antara gelepungnya itu, tepung dengan terongnya itu mesti cocoknya itu bersinerginya kuat. Maka terong crispy itu pasti lebih enak daripada jus terong, karena jus itu ada gula, terong itu kalau sama gula nggak matching. Tapi terlepas dia bilang mengatakan terong crispy lebih baik daripada jus terong, tapi kan nggak boleh, itu kan nggak salah juga, wong dia juga pasti pakai terong kan gitu. Jadi itu namanya produk. Nah kalau nggak siap berbeda di produk itu pasti gontok-gontokan terus, karena kalau sudah belajar produk itu pasti berbeda, jadi nggak ada yang nggak beda. Maka kalau
waktu saya belajar di Muhammadiyah itu ada salah satu prinsip. Di prinsipnya kan ada prinsipnya itu satu, terbuka ya. Terbuka itu setiap orang mengeluarkan pendapat dia boleh dikritik, siap untuk dikritik. Jadi kamu salah ya, bukan soal salah benarnya apa alasannya, itu siap dikritik, nggak apa-apa. Salah itu, orang salah kan nggak apa-apa kan, biasa manusia kan memang tempat salah, tapi yang nggak boleh kan mempertahankan kesalahan, boleh dikritik. Yang kedua itu toleran. Tapi toleran itu kalau urusannya adalah urusan produk, ini toleran ya. Karena pasti antara NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi dan lain sebagainya, kalau urusan produk pasti beda gitu, pasti beda gitu. Nah itu harus toleran. Toh yang berbeda itu kan urusan-urusan yang kecil ya, bukan urusan-urusan yang besar. Tuhannya sama, semua organisasi ini, nabinya sama, apalagi rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, sholat fardunya juga sama, itu semuanya sama. Yang beda itu cuman masalah-masalah yang kecil. Kalau subuh pakai kunut enggak? Di sini tidak, di Kerapia pakai. Kan cuman itu, tapi sama-sama sholat subuh. Jadi yang beda kan cuman di masalah yang kecil. Tadi baca iftitahnya Allahumma ba'id apa kabiro? Loh, beda sudah. Ada yang Allahumma ba'id, ada yang kabiro. Ada yang nggak baca nggak? Ada juga. Ada yang nggak baca, diem aja gitu ya. Itu ternyata beda-beda. Tadi waktu sujud itu lutut dulu atau tangan dulu? Lutut dulu. Tapi nggak ada yang kepalanya dulu kan? Ada lutut dulu, ada tangan dulu. Terus yang benar yang mana, yang salah yang mana? Udah kan masih yang pokoknya kan sujudnya itu. Maka kalau semuanya juga bakal sujud, cuman cara sujudnya kadang berbeda. Bersedekapnya itu di mana letaknya? Kan kalau Nabi menyampaikan alas sodr itu di atas dada. Gimana cara terjemahnya? Antara pusar naik sedikit. Kalau pusar naik sedikit itu dada apa perut? Oh, masih perut, tapi Bapak bilangnya dada. Ya nggak apa-apa, itu dada bawah. Oh, ada dada bawah. Yang penting kan itu masih wilayah dada gitu kan. Nah, kalau sudah pusar ke bawah itu sudah bukan dada, berarti bawah. Tapi ada yang ini dada, di atas dada berarti di atasnya, maka begini kan, ada juga yang begini. Ya nggak boleh ya. Iya, salah menurut kan gitu. Iya. Tapi kan kata-katanya kan memang di atas dada. Jadi sepanjang memang masih di area sini kan, ya itu kan namanya fikih itu gitu. Jadi produk itu pasti atau dengan yang lain itu pasti berbeda. Nah sebenarnya kalau saya itu lebih banyak ya sekarang kalau ngisi itu bukan di produknya, karena kalau udah produk itu pasti gitu ya. Kalau nggak siap beda ya agak repot itu ya. Tapi ada yang kemarin beberapa waktu yang lalu yang saya sampaikan itu adalah bukan di terong crispy-nya, jus terongnya, tapi cara ngolahnya ini gimana gitu. Kok bisa menghasilkan terong crispy itu, cara ngolahnya gimana? Gitu. Cara berpikirnya itu gimana? Kok bisa seperti itu? Nah, itu yang jadi ada sumbernya, ada ini ya, cara atau metodenya dan lain-lain, lalu kemudian ada hasilnya gitu. Nah kalau hasil beda-beda, tapi saya kan lebih sering bahas di sini gitu, jadi biar pikirannya ini lebih bisa terbuka gitu ya. Nah dulu kita sudah bahas soal terakhir itu kalau nggak salah soal maslahah ya, jadi iya saya ingat saya itu. Nah sekarang saya akan tambah satu lagi, itu ada kalau di sumber pendamping ya istilahnya itu ada namanya satu dzari'ah namanya ya.
Ada namanya apa Bu? Satu dzari'ah atau satu dzari'ah, atau orang biasanya nyebut juga satu dzara'i', itu jamaknya ya. Satu dzari'ah itu, satu itu artinya gini, satu itu artinya menutup ya. Jadi menutup sesuatu itu namanya satu. Kalau dzari'ah itu jalan menuju ke sesuatu, itu namanya dzari'ah. Jadi satu itu artinya menutup, kalau dzari'ah itu jalan atau sarana atau wasilah terjadinya sesuatu gitu. Jadi disebut satu dzari'ah itu artinya ya menutup jalan yang menuju ke terjadinya sesuatu gitu. Tapi kalau satu dzari'ah itu terjadinya sesuatu apa? Sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Jadi sesuatu yang tidak maslahah atau istilahnya madharat, jadi sesuatu yang buruk. Jadi yang dilarang itu memang sesuatu yang buruk, tetapi dalam konsep satu dzari'ah itu artinya jalan yang pada dasarnya bisa jadi ini perbuatan ini boleh, tapi perbuatan yang boleh itu memungkinkan bisa membuka jalan menuju terjadinya sesuatu yang buruk, maka ini harus ditutup gitu bahasanya. Jadi bisa jadi sesuatu itu boleh, tapi kalau itu dibolehkan akan memungkinkan atau membuka ruang untuk terjadinya sesuatu yang tidak baik gitu ya. Kalau misalkan jadi kalau misalkan kita rumuskan itu ya menetapkan larangan atas suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan tapi untuk mencegah sesuatu yang terlarang gitu. Jadi bisa jadi nongkrong di pinggir jalan itu ya asal memenuhi hak pengguna jalan juga boleh. Tapi kalau dia dibiarkan nongkrong, wah gawat ini. Besok mesti nggak subuhan satu. Lalu bisa jadi wah kalau sepi-sepi agak repot ini gitu. Maka kala itu nanti dimungkinkan akan terjadi kerusakan, maka yang hukum asalnya duduk di pinggir jalan itu boleh, maka bisa menjadi dilarang dengan landasan apa? Ya menutup pintu atau menutup jalan yang akan menjadi sarana untuk terjadinya sesuatu yang tidak baik gitu ya. Misalkan ini kalau misalkan beberapa contohnya ya, kalau di Quran itu kan ada zina itu yang larangannya kan nggak langsung jangan kamu berzina, tapi larangannya itu mendekati kan, jangan mendekati, la taqrabu, jadi jangan mendekati. Sebenarnya larangannya itu di zinanya, bukan di dekatnya. Tapi kenapa mendekat itu juga dilarang? Karena itu adalah upaya preventif menutup jalan untuk terjadinya gitu ya. Kalau laki-laki berduaan dengan perempuan itu boleh enggak? Iya yang bukan istrinya Pak. Ya istrinya itu nyanya siapa? Kalau nyanya tetangganya juga nggak boleh. Jadi kalau ya Pak Gojek ya ada Pak Gojek itu kan sebenarnya banyak yang apa laki-laki perempuan kalau berduaan kan disebut sebagai kholwat, itu salah satu larangan kan, kholwat itu berduaan. Tapi sebenarnya larangan berduaan itu sebenarnya dilarang itu bukan berduaannya tapi ngapainnya tuh saat berduaan itu. Tapi karena dia berduaan itu memungkinkan atau membuka ruang untuk terjadinya jalan menuju hal yang tidak baik, maka jalan ini ditutup, maka jangan berdua gitu. Tapi saya dipanggil sama Bu Rektor ya Pak, mau diskusi penting soal ini. Akhirnya berduaan juga mahasiswa dengan Bu Rektor, pengen diskusi, boleh enggak itu? Ya di mana itu diskusinya kan gitu. Kira-kira memungkinkan nggak untuk terjadi hal yang
tidak baik, karena yang dilarang bukan berduanya antara mahasiswa dengan Bu Rektor ini, tetapi itu adalah upaya menutup jalan untuk terjadinya sesuatu yang tidak baik gitu. Maka kadang-kadang saya sebagai dosen, misalkan jaga ujian itu ya laki-laki ya perempuan, tiba-tiba semuanya udah selesai, udah keluar kecuali satu perempuan, terus di dalam kelas berduaan, satu dosen laki-laki, satu mahasiswi perempuan, karena ujiannya belum selesai. Nah kan berduaan juga. Boleh enggak itu? Boleh kalau ada CCTV-nya di ruang kelas. Jadi kalau mau neko-neko langsung disemprit itu dari, ya berarti kan itu sebenarnya upaya. Jadi harus pinter-pinter membedakan yang pokok yang dilarang itu apa, atau dengan upaya untuk mencegahnya gitu. Kalau laki-laki boncengin perempuan itu yang bukan mahramnya ya Pak, itu boleh enggak? Boleh. Gitu. Nah, gojeknya. Nah, enggak boleh itu karena apanya? Ya karena lawan jenis. Karena lawan jenisnya atau karena kekhawatiran terjadi sentuhannya? Bisa dua-duanya. Nah, kalau dilarangannya itu kan nggak boleh nyentuh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan dia bersentuhan, maka ditusuk dengan jarum besi kepalanya, itu lebih ringan hukuman itu daripada laki-laki yang nyentuh perempuan. Yang kedua juga ada larangan berkholwat, berdua-duaan. Itu sebenarnya yang dilarang apa, yang sarana terjadi sesuatu itu apa. Nah sekarang kalau misalkan gini, ada model motor dimodifikasi Gojek tuh, belakangnya itu dikasih triplek gede gitu ya. Kenapa Pak? Ada nggih sekarang ya? Oh ada, dikasih. Jadi kemungkinan terjadi sentuhan tuh nggak ada. Karena apa? Sudah diblok. Tetap nggak boleh. Ya kenapa nggak boleh? Ya karena memang nggak hukum. Ya makanya yang pokok itu apa, yang sarana apa kan gitu. Jadi kalau yang pokok itu memang bener-bener nggak boleh, itu udah larangannya di situ. Tapi sarana menuju ke sesuatu itu, kalau sarananya itu dia memungkinkan, ya saya udah tengahnya tak kasih tas kok Pak. Ya kalau cuma tas saja ngerem mendadak juga ngambil kan gitu. Itu kemungkinannya masih terjadi. Nah kalau sekarang orang sudah, ya Gojek itu dilarang karena kan terjadi itu persentuhan itu. Nah sekarang Gojeknya dibuat Islamisasi gitu, Gojek. Jadi motornya Gojek itu kalau yang bonceng perempuan langsung ada triplek gede di belakangnya, jret gitu. Dipencet jadi motor khas dipencet terus keluar dek. Sehingga kalau ketika tubrukan ya nubruknya dengan tripleknya itu jebrak gitu. Ya orang bisa bilang itu boleh ya nggak apa-apa, bisa bilang nggak boleh juga nggak apa-apa, tapi ini kan produk. Ini produk. Kalau cara berpikirnya itu adalah itu jalan menuju terjadinya sesuatu yang nggak boleh. Itu cara ngolahnya gitu. Setelah diolah mengatakan nggak boleh ya monggo, mengatakan boleh juga monggo gitu. Setelah diolah itu, kalau setelah diolah itu kan jadinya produk gitu. Tapi itu dibuat bukan karena seperti itu, Ustaz. Itu karena ada pandemi aja yang dibuat. Gitu loh. Ya kalau nanti setelah pandemi masih ada gimana? Ya itu harusnya tetap nggak boleh. Ya nggak apa-apa. Bilang nggak boleh juga nggak apa-apa. Kan kita juga nggak apa-apa. Jangan sampai salah mengartikan itu. Iya. Mengartikan bahwa itu memang itu tidak boleh gini tidak. Artinya itu karena sementara ada seperti kita sholat ini, Ustaz. Iya. Kita sholat itu sebenarnya kan memakai masker tidak boleh. Iya. Tapi karena ada pandemi, iya. Tidak apa-apa. Iya. Iya. Hukum itu harus tetap berdiri tegak. Iya boleh jadi makanya ini kan wilayahnya kan wilayah produk. Orang produk itu kan hasil dari pikiran dari orang. Jadi ada gini Pak, ada gini. Ada istilahnya namanya syariat,
Ada istilahnya namanya pendapat. Kalau di syariat itu nggak boleh beda. Kalau syariat itu nggak boleh beda. Kenapa? Karena perintahnya langsung, larangannya langsung dari siapa? Dari Allah dan Rasul. Kalau larangannya itu langsung, berarti ya kita ini hanya tunduk, patuh gitu aja. Tunduk, patuh. Maka semuanya juga pasti akan sama. Itu disebut sebagai syariat. Jadi kalau Allah perintahkan sholat, ya kita cuma tunduk, nggak bisa, masa mau berbeda dengan Allah gitu. Kalau Rasulullah sudah perintahkan, masa kita mau berbeda dengan Rasul? Tapi kalau pendapat itu kan asalnya bukan dari perintah Allah, bukan dari larangan Rasul, tapi dari hasil pikiran. Pendapat boleh beda, apalagi pendapatan, wah itu itu boleh berbeda. Jadi ada yang memang nggak boleh beda, tapi ada yang boleh berbeda gitu. Ya kita ambillah contoh lain. Misalkan dalam masalah ini, kalau dalam surat Al-An'am itu kan jangan memaki sesembahan mereka selain Allah ya. Jadi ada orang nyembah berhala, menyembah patung. Benar apa salah itu? Salah kan? Ya salah menurut kita. Udah mulai ini salah menurut kita. Iya salah kan ya. Tapi kenapa, kan harusnya kalau salah itu dimaki kan, dong salah kan gitu. Tapi kenapa nggak boleh memaki itu? Orang nyembah matahari ya jelas salah. Tapi kita kan nggak boleh. Mosok matahari itu disembah, kan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Iya, karena kalau kita memaki sesembahan mereka, sekalipun sembahan mereka itu nyata-nyata salahnya, itu mereka akan maki balik Tuhan kita gitu. Ya itu kan kasusnya jadi kayak orang nendang sesajen itu kan. Ya kalau sesajen kayak gitu untuk danyangnya, untuk penunggu dari mana? Semeru, itu bener apa salah? Ya salah, tapi kalau mau buang ya dibuang aja, tapi ngapain harus? Ya itu kan jadi akhirnya kan jadi panjang itu. Maka Mbah Gimbal juga marah kan? Mbah Gimbal juga jadi marah. Nah sebenarnya larangan itu bukan kita nggak boleh nyalahkan sesembahan dia, tapi kalau kita nyalahkan dia, maki-maki sesembahan dia juga akan balik gitu. Nah itu yang perlu dicegah itu adalah agar tidak terjadi ya gitu ya. Nah gitu, saling memaki satu dengan yang lain gitu. Jadi itu namanya menutup pintu atau menutup jalan yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang tidak baik gitu. Itu sebenarnya kalau kemarin sesaji itu diambil aja gitu ya, diambil lalu dibuang, nggak usah di video gitu. Tak kira juga tahu nggak yang buang itu siapa, orang mana? Oh sini ya. Tetangga ternyata nggak jauh gitu ya. Ya oh ya dicekel ya Bu ya. Nah, itu karena efeknya jadi kayak gitu, jadi saling saling maki. Atau misalkan ada istilah-istilah kalau dalam Quran itu kan adalah taqulu ra'ina ya, tapi wakulu ungdurna. Jadi ada istilah aja ra'ina itu sebenarnya istilahnya artinya bagus, tapi biasa diplesetkan jadi nggak bagus oleh orang yang nggak suka itu. Maka ada kata-kata yang artinya itu bagus, tapi kalau kata-kata itu diucapkan itu menjadi plesetan, menjadi tidak bagus, itu pun juga nggak boleh. Ganti aja dengan kata yang lain. Karena apa? Karena kata itu akan menjadi rendah gitu, derajatnya itu. Jadi ada dulu ya, saya waktu masih muda itu sering kan ada misalkan melesetkan istiqomah itu menjadi ikatan apa itu Pak? Suami takut istri kalau
di rumah misalkan. Terus saya ada yang negur. Tapi saya nulisnya itu sebenarnya bukan istiqomah tapi istiqamah gitu. Istiqamah bukan istiqomah gitu. Cuman itu kan identik kan, orang bacanya dia nggak baca bener istiqamah tapi langsung ingetnya adalah istiqomah gitu. Akhirnya saya ada yang negur gitu waktu saya upload di Facebook. Terus wah nanti ini gawat ini, kata istiqomah akan menjadi luntur. Oh iya Pak, terima kasih gitu. Akhirnya terus saya hapus gitu. Karena nanti kalau itu dibiarkan, lama-lama ketika orang itu mengatakan istiqomah, yang awalnya itu istiqomah itu artinya konsisten, ya bagus gitu, tapi lama-lama ya istiqomah ya apa? Ya takut istri kalau di rumah. Nah itu nanti lama-lama istilah itu akan jadi, nah gitu, jadi menurun, jadi viral, jadi rusak gitu. Nah kalau kita memunculkan sesuatu yang sebenarnya itu boleh, tapi kalau itu dimunculkan nanti bisa merusak sesuatu yang ini, ya itu jangan diteruskan, jangan diucapkan. Ya saya langsung ya tak hapus gitu aja dulu gitu. Jadi itu memang bahkan dalam hal istilah pun itu juga harus lebih hati-hati gitu. Atau misalkan gini, kalau sederhana lagi, misalkan ada orang punya kebun di belakang rumah punya, di depan rumah juga punya, terus dia menggali lubang, menggali yang dalamnya itu 2 meter tapi nggak dipagari. Boleh nggak itu? Kalau malam nggak ada lampunya. Kalau mau ditanya dasarnya kan, loh itu kan pekarangan saya, kebun saya mau tak jugangi 10 mau 9 ya terserah saya, itu memang sudah saya beli gitu kan begitu. Mau tak kasih lampu ya terserah saya, itu pekarangan saya gitu. Tapi kalau itu dibiarkan begitu kan kita jadi was-was, jangan-jangan gitu nanti ada anak-anak atau ada siapa yang mencoba lewat di situ ternyata kecemplung gitu. Nah kekhawatiran bahwa nanti akan membuat orang jadi celaka itu harus ditutup gitu. Jadi jangan biarkan membuka ruang, membuka peluang untuk terjadinya kecelakaan, artinya orang jadi nyemplung gitu. Jadi boleh nggak buat lubang itu boleh, tapi pastikan bahwa itu tidak menjadi sarana orang kecemplung. Caranya gimana? Satu, ya orang cara bisa beda-beda. Kalau saya tak pageri Pak, pagernya satu gitu, melingkar gini tak pageri, sehingga kalau orang mau lewat tahu ada lubang. Kalau saya tak kasih bendera Pak, bendera tinggi terus tak kasih lampu, sehingga kalau mau lewat ada bendera, ada lubang, tadi ya enggak jadi gitu. Nah itu yang tidak boleh itu ya sebenarnya itu boleh, tetapi bisa menjadi tidak boleh karena itu akan menjadi sarana, menjadi penyebab untuk terjadinya kecelakaan. Maka itu di-cut gitu. Jadi itu namanya menutup ruang ya untuk terjadinya kecelakaan. Kalau tempat wudhu itu cuman satu, hanya untuk laki-laki. Padahal perempuan juga pengen wudhu di situ. Itu sebenarnya ya kalau mau gantian sih nggak apa-apa kan gitu ya. Tetapi itu membuka ruang sebenarnya. Membuka ruang, nanti ada yang masih muda nunggu Mbak E kayak wudhu gitu. Jadi ruang itu jadi terbuka gitu. Nah biar ruang itu bahwa dia kayak gitu itu nggak terbuka, itu bisa ditutup. Caranya gimana itu nutupnya? Jadi pisah, misalkan wudhu laki-laki, wudhu perempuan. Jam wudhu laki-laki jam 1 sampai jam 2 jam wudhu dia kan. Tapi nggak bisa kan dibuat gitu ya. Tapi ya orang bisa, kalau produknya orang bisa beda-beda, tetapi prinsipnya adalah jangan buka ruang untuk kayak gitu. Bahkan dulu aja ada perdebatan gini, wanita yang masih dalam masa iddah itu ndak boleh
1, pakai yang parfum, ya, masa iddah. 2, pakai make up. Walaupun make upnya tipis-tipis, sebenarnya bagi yang lain sih asalkan nggak terlalu berlebihan nggak apa. Tapi wanita iddah itu kalau yang wanita nggak dalam masa iddah, dia belum menikah, itu masih ya tipis-tipis masih boleh, dia lebih nggak boleh lagi. Kenapa itu? Karena nanti itu akan membuka ruang orang untuk tertarik sama dia. Padahal orang wanita dalam masa iddah itu tidak boleh dia nikah, kan nggak boleh. Maka biar selama masa iddahnya ini belum habis, nggak usah narik-narik perhatian yang lain gitu. Kalau perlu maskernya itu atas bawah gitu, cuman kelihatan di maskeri gitu. Itu sampai berdebat. Ya, orang bisa berbeda. Yang satu ya nggak segitunya dong Ustadz, tapi yang satunya oh nggak harus begitu. Ya nggak apa-apa, itu kan produk. Tapi prinsipnya adalah jangan buka ruang orang untuk suka dulu sama dia gitu. Karena kenapa harus ada masa iddah itu kan salah satu fungsinya juga siapa tahu nanti mereka mau rujuk lagi. Jadi itu masih dalam rangka gitu. Jadi memberikan ruang, siapa tahu suami istri itu yang pengen balik lagi. Maka jangan diganggu dulu dengan yang lain, itu sampai bahkan keluar aja gitu, jangan jauh-jauh gitu ya, area-area sini aja dulu gitu. Itu sampai segitu ya. Sekarang pakai Instagram, pakai Facebook, jadi sama aja gitu ya. Atau misalkan sekarang gini, kalau puasa bulan Ramadan buka warung makan itu boleh nggak? Pada boleh, itu pada puasa nggak sih? Ya daerah tertentu bisa jadi boleh, daerah tertentu bisa jadi nggak boleh. Tapi kalau itu menjadi ruang, orang yang semula puasa menjadi nggak puasa gara-gara aroma masakannya itu, wah ini lagi ada petai jengkol di gulai enak banget itu, jadi baru jam 12 itu udah kerucuk pengen makan, akhirnya wah ini sudah darurat ini kayaknya, terus saya udah nggak kuat lagi, badan saya sudah gemeter karena ada aroma itu. Ini kalau dilanjutkan itu kan saya jadi sakit. Nah kalau sudah puasa membuat sakit kan nggak boleh ini, jadi akhirnya puasanya dibatalkan. Ini gara-gara bau masakannya. Nah kalau buka warung begitu itu bisa membuka ruang orang yang semula puasa menjadi batal puasanya. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau di tempat saya itu ini kok Pak banyak yang nggak puasa karena memang beda agamanya gitu ya. Saya di sana, padahal banyak yang nggak puasa ya. Nyediain orang yang nggak puasa, ya orang bisa berdebat apakah itu boleh atau tidak. Tapi intinya jangan buka ruang untuk terjadinya kerusakan. Itu namanya satu dzari'ah, jadi menutup pintu jalan yang menuju. Nah kalau misalkan di musola atau di masjid itu ada almari, lemarinya itu isinya macam-macam, itu kalau nggak dikunci itu akan membuka pikiran orang ini untuk ngelirik itu tuh. Apalagi kalau hasil infak dimasukkan di almari, jadi itu almari itu tuh akan membuka pikiran orang untuk wah lumayan juga ini kayaknya. Nah pas tanggal tua itu bisa kayaknya kalau sore itu sepi sini nih. Nah itu pikiran orang jadi begitu. Nah itu harus dikunci, kalau perlu dikasih besi gitu, dikasih CCTV, berani buka ini laporkan polisi misalkan gitu ya. Orang kan jadi peluangnya jadi tertutup. Makanya kan kalau pesan Nabi itu bantu orang yang dizolimi, bantu orang yang mendolimi, dua-duanya diminta dibantu. Kalau ada pencurian itu bantu yang dicuri, bantu juga yang mencuri. Kalau ada orang yang dianiaya, bantu yang dianiaya, bantu juga yang menganiaya gitu. Nah kalau
Yang dizolimi cara bantunya gimana? Ya kan udah jelas, kalau dia uangnya hilang ya kita serkeleran aja, urunan kita ganti. Kalau dia misalkan dipukul sampai berdarah, kita bawa ke rumah sakit. Itu kan membantu orang yang dizolimi. Nah sekarang kalau yang mendolimi itu cara bantunya gimana? Ya dinasihati. Nah cara membantunya adalah dengan satu dzari'ah itu, tutup peluang dia untuk berbuat zalim gitu. Kalau dia membantu pencuri itu adalah dengan cara tutup peluang dia untuk mencuri. Jadi buat dia untuk nggak bisa nyuri. Jadi rumahnya ini semuanya dikunci dengan rapat. Makanya kalau dulu di ini Gading, Plengkung Gading ya, itu kan atasnya kan error kan Pak ya, itu pakai error. Gimana caranya nutup itu biar, maksudnya menghilangkan errornya biar hilang itu. Jadi membantu mereka biar nggak error tuh gimana caranya? Tuh gembok, kuasi lampu yang terang. Ayo apa we? Itu kan kasih lampu yang terang. Walaupun dia juga pindah sih. tapi itu upaya untuk membantu. Jadi kalau Bapak Ibu di kampung ada pos kamling, ada ronda, itu sebenarnya adalah membantu pencuri biar dia tidak mencuri. Ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 6. Udah muncul ya. Ya. 2 menit lagi masih kuat. 2 menit ya. Ya 5 menit lah. Nah, ada yang lawan dari saddu dzari'ah itu namanya fathu dzari'ah. Kalau fathu itu membuka, kalau saddu itu menutup jalan terjadinya sesuatu. Tapi kalau saddu dzari'ah itu menutup jalan terjadinya sesuatu yang negatif. Tapi kalau fathu itu membuka jalan, fathu itu membuka, dzari'ah itu jalan yang menuju ke sesuatu, tapi sesuatu itu yang positif gitu. Jadi itu lebih progresif. Jadi kalau orang saddu dzari'ah itu kan tindakan preventif. Tapi kalau fathu dzari'ah itu buka ruang orang itu untuk berbuat baik gitu. Kalau kotak infak itu diedarkan dengan nggak diedarkan, itu bagus mana hasilnya? Tidak diedarkan. Orang boleh beda. Kalau urusan produk boleh beda ya. Sekali lagi kalau urusan produk itu boleh beda. Tapi kuncinya adalah mana yang bisa membuka ruang untuk kebaikan itu. Ada yang kalau sekarang jangan Pak, jangan diedarkan. Kenapa? Bahaya kalau dari tangan ke tangan itu. Lewat itu bahaya. Oh berarti saddu dzari'ahnya jangan diedarkan dong. Tapi kalau kondisinya normal dari tangan ke tangan, nanti kalau diedarkan asal nggak pas Jumatan misalkan, gitu, ada yang bilang gitu. Kalau diedarkan dapatnya 1 juta, nggak diedarkan 150 ya gimana Pak? Jadi kalau nggak diedarkan orang jadi males masukkan gitu. Kalau diedarkan, jadi membuka ruang untuk sedekah. Tapi orang boleh beda di produk, di hasil itu boleh beda. Kalau saya cocok yang ini, saya cocok nggak apa-apa. Tapi konsepnya adalah buka ruang orang untuk berbuat baik. Misalkan jamaah banyak yang nggak puasa, terus Bapak Ibu pengen jamaahnya puasa, gimana? Buka ruangnya, buat pengumuman, pasang status yang puasa. Misalkan kalau di beberapa masjid itu ada yang buka takjilan tapi Senin Kemis ya, Senin Kemis gitu. Jadi takjilan Senin Kemis. Opo ada ya? Oh, di Po ada ya. Ada juga nggak Pak? Karena di Suryo sana juga ada. Jadi kalau hari Senin ada pengajian sore plus buka bersama. Awalnya sih orang pura-pura, aku juga poso loh Pak. Terus ikut, lama-lama malu sendiri. Masa menipu diri sendiri, orang yang ditipu senyum-senyum malah kita nipu. Terus saya tak besok ikut puasa, buka ruang. Orangnya nggak mau puasa jadi puasa. Dulu sebelum pandemi di Masjid Pak Busro Muqaddas itu yang selatan itu bahkan malamnya tahajud. Buat program tahajud, akhirnya ya memaksa orang, saya kan
pengurus masjid. Oh saya kan jamaah yang ini saya tetap harus ikut gitu. Akhirnya yang semula nggak tahajud mau tahajud, yang nggak semula nggak mau Senin Kemis jadi mau Senin Kemis. Nah itu namanya fathu dzari'ah. Jadi membuka ruang untuk berbaik. Makanya kadang-kadang ada tulisan di masjid-masjid, siapa yang mau ini besok ada pengajian ini, siapa yang mau menyediakan, nah itu ruang. Dulu ada masjid di daerah sana itu belakang Pasti itu masjidnya kan kecil terus pengen dibongkar besar. Nah kebetulan takmirnya itu kan kepala bimbingan haji itu. Dia sebenarnya bisa langsung bilang ke jamaahnya, ini saya mau bangun masjid, siapa yang mau bantu, itu cepat. Tapi sebelumnya disampaikan dulu ke jamaah, ini saya mau buat masjidnya menjadi lebih gede. Ayo siapa yang mau bantu, tak serahkan dulu, dibuka ruang dulu untuk sedekah, untuk infak. Nanti kalau nggak cukup baru saya tak larikan ke sana. Itu namanya fathu dzari'ah. Jadi termasuk mengadakan kajian ini juga bagian dari fathu dzari'ah. Kalau nggak ada kajian ini pada ngapain? Jujur banget ya. Berarti kan membuka ruang untuk terjadinya kebaikan. Jadi ada saddu dzari'ah, ada fathu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu menutup jalan terjadinya sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau fathu dzari'ah membuka jalan untuk kebaikan. Jadi orang-orang yang kira-kira dia punya, ada orang kaya yang mau sedekah tuh bingung dia mau kemana, itu kadang-kadang perlu dibuka ruangnya biar dia mau ngucurkan dan sebagainya lah gitu ya. Baik, saya kira inilah ya yang bisa sampaikan. Ini sudah punjul sampai panjang, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.